Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi al-ghurri al-mayamin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Siyadatul habaib asy-syurafa wa sa'adatul ulama'il fudala wa fadilatul umara'il kurama wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba'il a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah وبمثل هذا الاجتماع المبارك لا أنسى أن أوصيكم جميعا ونفسي بالتقوى الله وبطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إلى صراطه المستقيم ويجعلنا من المتقين ويدخلنا جنته جنة النعيم بحق سيد المرسلين والحمد لله رب Alamin. Najaballahu minna wa minkum fataqabbal ya karim. Kepada para habaib, para alim ulama, para tuan-tuan guru yang sama kita cintai dan sama kita muliakan, dan kepada segenap jajaran umara, aparatur pemerintah sipil TNI maupun Polri-nya, dan seluruh jajaran pimpinan ormas-ormas Islam maupun lembaga-lembaga Islam, dan teristimewa untuk seluruh pengurus pembina maupun jamaah daripada Masjid Agung yang kita cintai ini. Kita sama berharap mudah-mudahan pertemuan kita pada hari ini akan menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah, sehingga tidak kita pulang dari tempat ini kecuali dosa kita diampuni Allah, kesalahan kita dimaafkan, ilmu kita ditambah, rezeki kita dimurahkan, nafkah kita diberkahi, penyakit kita disembuhkan, kesulitan kita dimudahkan, kesempitan kita dilapangkan, rumah tangga kita diharmoniskan, dan kita mendapatkan dikaruniakan anak-anak keturunan yang sholihin dan sholehat, serta kita semua bahagia dari dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibadallah, sebagaimana sama kita ketahui bahwa kita kumpul di tempat ini tidak lepas dari energi surat Al-Maidah 51, dan juga tidak lepas dari spirit aksi bela Islam 1, 2 maupun 3, yang kesemuanya itu tidak lain dan tidak bukan merupakan salah satu bentuk saudara indikasi kebangkitan umat Islam. Jadi kalau aksi 4.11 bisa dikatakan saudara sebagai hari anti penistaan agama, maka aksi 212 bisa kita sebut sebagai hari persaudaraan umat Islam Indonesia. Dan insya Allah ke depan akan datang segera saatnya untuk hari kebangkitan umat Islam Indonesia. Takbir, takbir, Allahu Akbar, sallu ala nabi. Nah, karena itu pada kesempatan hari ini saya ingin mengingatkan bahwa Al-Quranul Karim dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyatukan kita semua. Apapun golongan kita, apapun ormas kita, apapun partai kita, apapun majelis kita, apapun kelompok kita,
hari ini kita tidak bicara tentang kelompok dan golongan serta suku dan budaya kita, tapi Al-Quran telah menyatukan kita sebagai saudara sesama muslim. Betul? Siap bersaudara? Siap bersaudara? Takbir! Takbir! Saudara, Al-Quranul Karim yang menyatukan kita tidak lain dan tidak bukan adalah kitab yang mulia. Allah nyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala, innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah kitab yang mulia. Enggak sampai di situ. Di dalam surat Al-Baqarah Allah nyatakan tentang apa dan bagaimana Al-Quran tersebut. Allah nyatakan faqala ta'ala, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil. Saudara, Allah nyatakan Al-Quran itu dzalikal kitab. Itu adalah kitab suci. Kitab suci yang bagaimana? La raiba fihi. Kitab suci yang sedikit pun tidak ada keraguan di dalamnya, saudara. Tidak boleh ada seorang mukmin pun yang meragukan kebenaran Al-Quran, yang meragukan keberkahan Al-Quran, yang meragukan firman Allah Subhanahu. Makanya para ulama sudah sepakat sejak dulu sampai hari ini. Mereka membuat kaidah yang jelas. Saudara, man syakka bil Quran faqad kafar. Barang siapa yang ragu sedikit saja terhadap Al-Quran, maka dia sudah kafir, keluar daripada Islam, saudara. Maka itu saya tanya semua yang ada di sini, apa Anda ragu kepada Al-Quran? Yakin kepada Al-Quran? Percaya dengan Al-Quran? Beriman untuk Al-Quran? Takbir! Dan jangan lupa Allah nyatakan hudal lil muttaqin. Al-Quran itu adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Sebetulnya Pak, sebetulnya Bu, Al-Quran itu adalah hudal linnas. Petunjuk bagi semua umat manusia. Semua umat manusia, siapapun dia, apapun agamanya, sebetulnya wajib beriman kepada Allah dan Rasulnya serta beriman kepada Al-Quran. Wajib menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dan petunjuk bagi kehidupannya. Akan tetapi tidak semua manusia rela, sudi, mau untuk menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupannya. Lalu siapa yang bersedia, yang ridho, yang mau menjadikan Al-Quran sebagai pedoman bagi kehidupannya? Itu yang Allah sebutkan hudal lil muttaqin. Hanya orang Nah karena itu saya mau tanya semua yang ada di sini, saudara, siap jadi orang muttaqin? Siap jadi orang yang bertakwa? Siap beriman kepada Al-Quran? Takbir! Baik saudara, karena itu pada hari ini saya ingin mengajak semua umat Islam, tanam di jiwamu yang paling dalam, masukkan dalam hati kita, sanubari kita yang paling mendasar, saudara, bahwasanya tidak ada satupun hukum di atas muka bumi ini yang lebih baik daripada hukum Al-Quran. Betul? 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 Ayo saya mau tanya semua saudara, siap tunduk kepada Al-Quran? Siap tegakkan Al-Quran? Betul? Itulah sebabnya Allah berfirman dalam surat Al-Ma'idah ayat 49. Allah nyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, faqala ta'ala wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi ahwa'ahum. Allah katakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 49, hei Nabi, hei Rasul, hei Muhammad, apa Allah nyatakan? Wa anihkum bainahum bima anzalallah. Hukumlah di tengah-tengah mereka umat manusia bima anzalallah, dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Artinya Allah perintahkan Nabi untuk menegakkan hukum Al-Quran, untuk menegakkan hukum Allah, sampai Allah menyatakan wala tattabi ahwa'ahum. Hei Nabi, jangan kau ikuti hawa nafsu mereka. Mereka yang menolak Al-Quran, mereka yang menentang Al-Quran, mereka yang tidak mau tunduk kepada Al-Quran. Jadi saudara,
Nabi dan umatnya diperintahkan oleh Allah untuk menegakkan hukum Al-Quran. Betul? Maka itu saya tanya sekali lagi, siap bela Al-Quran? Siap tegakkan Al-Quran? Siap amalkan isi kandungan Al-Quran? Betul? Takbir! Makanya Allah sindir, saudara. Di surat Al-Ma'idah ayat 50, Allah sindir, Allah tegur, Allah kasih peringatan. Mereka-mereka yang tidak mau memakai hukum Allah, saudara. Mereka yang tidak mau tunduk kepada Al-Quran. Mereka yang tidak mau mengamalkan Al-Quran. Apa Allah nyatakan dalam surat Al-Ma'idah ayat 50? Saudara, mereka-mereka yang gak mau tunduk kepada Al-Quran, yang gak mau tegakkan hukum Al-Quran, apa hukmal jahiliyah yabghun? Apa mereka menghendaki hukum jahiliyah? Apa mereka menginginkan keputusan jahiliyah? Apa mereka menghendaki aturan jahiliyah? Kemudian Allah nyatakan, "Waman ahsanu minallahi hukma." Siapa yang punya hukum lebih baik daripada hukum Allah? Enggak ada. Kalimatul istifham, la lis-su'al, innama lis-zajar, saudara. Ini kalimat pertanyaan, bukan untuk soal kita jawab, tapi sebagai peringatan dari Allah. Waman ahsanu minallahi hukma. Bahwasanya tidak ada satu makhluk pun yang punya hukum lebih baik daripada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Takbir! Liqaumi yuqinun. Bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin kepada Allah, enggak ada hukum lebih baik daripada hukum Al-Quran. Betul? Enggak ada hukum lebih baik daripada hukum Allah. Betul? Betul? Jadi saudara, hukum yang terbaik adalah hukum Allah. Setuju tidak? Setuju tidak? Ayo, hukum yang terbaik hukum siapa? Hukum yang terbekah hukum siapa? Hukum yang paling adil hukum siapa? Siapa yang maha adil? Siapa yang maha kuasa? Siapa yang maha arif dan bijaksana? Takbir! Nah, karena itu saudara, ini ayat 49 dan 50, ini mesti kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, saudara. Enggak boleh kita langgar. Makanya Allah kasih jalan. Bagaimana sih cara supaya hukum Allah bisa berjalan? Bagaimana sih caranya supaya hukum Allah itu bisa berlaku di Indonesia, saudara? Belum kita tanya, Allah udah jawab. Kalau kalian ingin hukum Islam itu jalan, hukum Allah itu jalan, kuncinya terapkan surat Al-Ma'idah ayat 51, saudara. Saudara, Allah yang menyatakan faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'dan wa may yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Shadaqallahul azim. Jadi Allah kasih tahu kita, hei orang beriman, kalau kalian ingin menerapkan hukum Islam, kalau kalian ingin menegakkan hukum Allah, kalau kalian ini betul-betul ingin menjalankan hukum Al-Quran, syaratnya adalah jangan kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai pemimpin kalian. Takbir! Saya tanya, ini firman siapa? Ini kalam siapa? Ini hukum siapa? Ini ketetapan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuasa? Takbir! Tahu-tahu kalau ada habib, ada ulama, ada kiai bawa ayat ini di masjid, apa dituduh? Itu habib sama kiai sudah mempolitisasi masjid. Fitnah bukan? Fitnah bukan? Ini ayat Al-Quran, bukan politisasi masjid. Ayo saya mau tanya semua, itu tadi firman siapa? Kalam siapa? Yakin? Nah, pertanyaan saya, firman Allah boleh gak dibaca di masjid? Boleh gak dikaji di majelis? Boleh gak disampaikan dalam tabligh akbar? Betul? Lah kok dibilang politisasi? Unyil. Takbir. Takbir. Saya tanya, itu politisasi masjid atau menyampaikan kewajiban? Politisasi atau kewajiban? Politisasi atau ajaran Islam? Ajaran Islam disampaikan kepada umat Islam, wajib tidak?
Betul. Betul. Saya diprotes, Habib Rizik, tapi itu kan berlawanan dengan konstitusi. Pusing, saudara. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, catat baik-baik. Ada ayat suci, ada ayat konstitusi. Ayat suci itu wahyu ilahi. Sehingga menjadi harga mati yang harus ditaati. Nggak boleh direvisi dan nggak boleh diganti. Betul? Betul? Yakin? Nah sekarang kalau ayat konstitusi itu hasil pemikiran insani. Saudara, itu ijtihadi, saudara. Bukan kalam ilahi. Betul? Sehingga konstitusi manapun tidak boleh bertentangan dengan ayat suci. Betul? Betul? Selama konstitusi tidak bertentangan dengan ayat suci, selama konstitusi sejalan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, selama konstitusi tidak bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, selama konstitusi tidak bertabrakan dengan syariat Islam, maka kita sebagai warga negara Indonesia wajib tunduk, patuh, taat kepada konstitusi negara. Betul? Betul? Takbir. Tapi manakala konstitusi bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan Al-Quran dan hadis Nabi, bertentangan dengan hukum Allah dan Rasulnya, bertentangan dengan syariat Islam, maka saudara, pala jadi kaki, kaki jadi kepala. Walaupun harus mati bersimbah darah, tegakkan ayat suci, saudara. Takbir. Takbir. Saya mau tanya semua sekali lagi, jawab yang kompak. Mana lebih tinggi, ayat konstitusi atau ayat suci? Ayat suci. Mana lebih tinggi? Ayat suci. Mana lebih adil? Ayat suci. Mana lebih bagus? Ayat suci. Mana lebih hebat? Ayat suci. Takbir. Saudara, Allah mengharamkan minuman keras. Betul? 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 Tahu-tahu presiden dan DPR bikin undang-undang minuman keras boleh bebas diperjualbelikan. Lawan. Ayo saya mau tanya, saudara, mau ikut presiden atau ikut Allah? Ikut Allah. Mau ikut DPR atau ikut Allah? Yakin? Betul? Kenapa? Karena undang-undang yang melegalkan minuman keras bertentangan dengan kalam ilahi, bertentangan dengan ayat suci, bertentangan dengan hadis Nabi. Betul? Betul? Betul. Takbir. Akbar. Saya diancam. Habib Rizik kalau mengkritisi konstitusi nanti Habib bisa dipenjara lagi. Ngomong mebeduk yang nggak bisa jawab. Jawab jangan. Jawab jangan. Saudara, jangan suka menakuti para tuan guru, jangan suka menakuti para kiai, jangan suka menakuti ulama dengan penjara. Betul? Sebab mestinya para tuan guru, para ulama, para kiai menakuti pejabat dengan neraka. Betul? Hei presiden, hei menteri, hei gubernur, hei DPR, jangan sekali-kali kau bikin aturan, bikin konstitusi yang bertentangan dengan ayat suci. Betul? Kalau kau melawan ayat suci, melawan Allah, tempatmu adalah di neraka. Betul? Maka Habib ditakutkan, ntar Habib di penjara. Saya jawab, ntar lu masuk neraka. Betul? Ayo saya tanya, orang kalau melawan hukum Allah tempatnya di mana? Nantang Allah tempatnya di mana? Melawan Al-Quran tempatnya di mana? Menghalalkan yang haram tempatnya di mana? Mengubah-ubah hukum Allah tempatnya di mana? Nah, sekarang saya tanya, penjara sama neraka mana lebih pedih? Mana lebih sakit? Mana lebih serem? Mana lebih menakutkan? Neraka. Takbir.
Makanya jangan nakut-nakutin umat Islam, betul? Saya ditakut-takutin sama penjara. Iya. Bu. Penjara enak, makan gratis. Sehari 3 kali ada makan pagi, siang, malam. Lo kok Habib tahu? Kan pengalaman. Saya tanya, makan gratis enak gak? Enak gak? Lu masuk penjara. Main enak-enak aja saudara. Ya tapi nggak apa-apa kalau anak-anak muda masuk penjara karena bela Islam. Bagus tidak? Bagus. Masuk penjara karena bela Quran. Bagus tidak? Bagus. Jangan sampai ada ibu ditanya, Bu, anaknya di mana? Masuk penjara. Kenapa? Nyolong sendal di masjid. Malu gak? Malu gak? Malu. Bu, suaminya kemana? Masuk penjara. Kenapa? Korupsi. Ya. Malu tidak? Malu tidak? Ada ustadz gadungan. Ditanya, itu ustadz kemana kemarin makin ngajar di penjara gara-gara merkosa santri. Kacau tidak? Kacau tidak? Tapi saya tanya, kalau masuk penjara karena bela Islam, bagus tidak? Bagus. Karena bela Quran, bagus tidak? Bagus. Betul. Nah nih ibu-ibu nih, saya mau kasih amanat nih, Bu. Kalau anaknya datang kepada ibu, Bu, saya mau pergi jihad dulu. Mau jihad sama siapa? Sama Habib, mau bela Islam. Setuju? Ibu jangan cuma mempersilahkan, langsung angkat tangan. Nak, ibu doain, semoga kau nggak pulang lagi, nak. Amin. Maksudnya nggak pulang lagi biar tuh anak mati sakit nungguin ibu di pintu sorga. Setuju? Takbir. Jangan sampai ada ibu-ibu anaknya mau jalan jihad apa dia bilang, nak jangan dah, kita doain aja Habib dari rumah. Ada gak yang begitu? Lu kadang-kadang anak muda kalau lagi ceramah begini, Allahu Akbar, bagus Habib, lawan terus. Begitu saya di penjara pada lari anak muda. Ada gak yang begitu? Udah lari ngumpet di bawah pohon pisang. Begitu ngumpet di bawah pohon pisang apa dia bilang? Alhamdulillah untung Habib doang yang ditangkap. Insya Allah di Medan gak ada yang begitu. Amin. Siap bela Allah, siap bela Rasul, siap bela Nabi, siap bela Al-Quran, siap bela Islam, siap bela negara. Takbir. Sallu ala Nabi. Nah jadi saudara, aksi yang dilakukan oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI, saudara, ini saya mau tegaskan semua, itu murni merupakan aksi bela Al-Quran, aksi bela Islam, aksi bela ulama yang dinodai oleh orang kafir. Betul. Tapi kemudian aksi 212 difitnah. Katanya aksi 212 itu adalah aksi anti Cina, aksi anti Kristen, aksi SARA, aksi pilkada, aksi yang merusak NKRI, aksi yang melawan Pancasila, aksi yang menghancurkan Bhinneka Tunggal Ika. Pusing. Jawab jangan. Saudara, aksi 212 bukan aksi anti Cina, bukan aksi anti Kristen, bukan aksi anti Pancasila, bukan aksi anti NKRI, bukan aksi anti Undang-Undang Dasar 1945, dan bukan aksi SARA, bukan aksi pilkada, saudara, tapi murni merupakan aksi bela Islam untuk menegakkan hukum agar penista agama ditegakkan, hukum nggak boleh dilindungi, saudara. Betul. Al-Quran dihina, saya tanya, marah tidak? Di Indonesia ada undang-undang nggak yang melarang menista agama? Ada, saudara, tegakkan dong undang-undangnya. Kita datang ke istana pada tanggal 4 bulan 11, saudara, maksudnya mau tanya presiden, ini bagaimana?
Al-Quran kami dihina. Ulama datang dari berbagai daerah, presidennya kabur. Pusing tidak? Padahal kalau keluar nyambut ulama, nyambut habaib, duduk bareng, ada apa kiai datang, begini Pak Presiden, ini ada Al-Quran dihina, ini barang buktinya, kami mendukung Bapak kalau Bapak menegakkan hukum. Betul? Betul? Presidennya lari. Masya Allah. Saya mau tanya, mau punya presiden yang lari dari rakyat? Mau punya presiden yang lari dari rakyat? Tidak. Mau tidak? Mau tidak? Takbir. Nah maka itu saya tegaskan saudara. Aksi bela Islam 212 itu bukan aksi anti Cina. Itu bukan anti Kristen. Kita nggak ada persoalan dengan orang Cina dan orang Kristen saudara. Selama mereka menjadi warga yang baik, nggak boleh kita ganggu mereka. Betul? Betul? Kita punya persoalan kepada seorang pejabat, saudara, yang memang dia kafir, dia bukan Islam, yang kebetulan dia juga Cina, saudara. Dia menghina Al-Quran. Jadi kita menuntut Ahok bukan karena Cinanya, kita menuntut Ahok bukan karena Kristennya, kita menuntut Ahok karena sudah menghina Al-Quran. Betul? Betul? Takbir. Belakangan ada isu lagi. Aksi 212 mau berbuat makar. Mulut lu bojigong. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau. Ayo saya tanya. Ini kemarin orang Medan yang turun ke Jakarta juga banyak. Betul? Betul. Betul? Saya mau tanya, Anda waktu diajak ke Monas, pada saat aksi 212 diajak zikir tidak? Zikir tidak? Zikir. Apakah zikir makar? Diajak selawat gak? Sholawat. Apa selawat makar? Diajak baca Quran gak? Baca Quran. Apa baca Quran makar? Diajak sholat Jumat gak? Apa sholat Jumat makar? Yang makar yang mana? Kecuali kalau umat Islam datang ke Monas, saudara bawa AK-47, bawa granat, lempar ke istana, presidennya ditembak, itu makar. Betul? Saya tanya, ada yang bawa senjata api? Tidak. Ada yang bawa granat? Tidak. Ada yang bawa basoka? Tidak. Ada yang bawa amunisi? Tidak. Lah kok makar? Takbir. Allahu Akbar. Udah pokoknya kita jamin 212 nggak ada makar, betul? Betul. Betul? Jadi setiap umat Islam mau bikin gerakan ditakut-takuti, saudara. Betul? Termasuk hari ini nih. Betul. Betul? Betul. Saya kemarin di Aceh, saya dapat SMS, saudara. Isinya serem. Serem. Apa isinya, saudara? Isinya awas. Jangan ikut itu aksi di Masjid Agung Medan pada hari ini. Sebab akan ada penembakan dan akan ada bunuh-bunuhan. Awas, akan ada kerusuhan. Nanti salah satu target yang akan dibunuh adalah Wakapolda. Tanggung-tanggung amat bukan Kapoldanya. Kacau tidak? Kacau tidak? Kalau kita mau bunuh Kapoldanya ada di sini. Itu fitnah bukan? Fitnah bukan? Emang ada yang mau bikin kerusuhan, saudara? Ada yang mau bikin onar? Enggak ada. Saya begitu baca serem bener, saudara. Udah gitu di bawahnya nama yang ngirim ditulis Pak Riko. Wah. Jangan-jangan Kapolda yang bikin isu nih. Akhirnya saya ketemu Kapolda, kita tanya, Pak, ini isu dari Anda bukan? Kapolda juga bingung. Nah ini namanya aksi adu domba. Jangan sembarangan percaya dengan medsos. Jangan sembarangan pertanya dengan SM. Ini sekarang orangnya ada di sini, saudara. Enggak betul.
Saudara, tapi walau bagaimanapun juga, polisi nggak boleh spekulasi, saudara. Kalau sudah ada SMS palsu menyebar sedemikian rupa, berarti ada kelompok tertentu yang punya niat jahat untuk merusak acara kita. Betul? Betul? Maka itu saya apresiasi. Bapak Kapolda langsung mengambil langkah-langkah pengamanan, saudara. Mengerahkan seluruh anak buahnya untuk menjaga acara ini. Takbir! Takbir! Siap buktikan acara ini damai. Siap buktikan acara ini aman. Siap buktikan acara ini tenang. Takbir! Takbir! Siap buktikan nanti kalau pulang ke rumah aman, tenang, damai. Bisa berakhlakul karimah. Takbir! Jadi kalau ada provokator tangkap langsung kasih Kapolda, saudara. Setuju? Setuju? Fitnahnya serem Pak Riko. Saya pikir Pak Riko kok jahat bener ini. Ini jahat bener, jahat bener. Tapi begitu kita tanya, enggak saudara. Itulah pentingnya orang Islam tabayun. Mengkonfirmasi saya kirim ke Kapolri itu SMS. Apa betul? Saudara, kemudian saya minta ke Habib Muhsin bin Zaid untuk menghubungi Kapolda. Apa betul? Semua itu dibantah. Polisi tidak pernah punya niat semacam itu. Alhamdulillah. Nah, cuman saya usul Pak Riko. Ini lain kali kalau bikin tablet manusia sebanyak ini, ambil lapangan Merdeka. Kenapa sih? Takbir! Takbir! Siap ke lapangan Merdeka! Siap ke lapangan Merdeka! Takbir! Tapi kok ada yang takut ya? Masya Allah. Takbir! Kira-kira kapan-kapan kita bikin lagi di lapangan Merdeka, siap gak? Ada yang nanya, Habib kalau nggak dikasih bagaimana? Ya kudeta lapangannya. Bukan kudeta istana ini. Masa kudeta lapangan doang lo nggak bisa? Bisa gak kudeta lapangan? Bisa gak kudeta lapangan? Bisa gak? Bisa. Ada yang menarik, saudara. Detik-detik 212, saya dengan kawan-kawan GNPF berdialog dengan Kapolri. Kapolri mengatakan, Habib, ini pemerintah tetap tidak mengizinkan kalau Habib menggelar sholat berjamaah Jumat di Bundaran HI. Nah, jadi saya tanya, lalu bagaimana solusinya Pak Kapolri? Kapolri mengatakan, solusinya Habib di Istiqlal saja. Saya jawab, Istiqlal tidak akan menampung. Sebab pengalaman 4.11, banyak orang kena himpitan manusia di pintu keluar Istiqlal. Ada yang jatuh, ada yang pingsan. Ini membahayakan nyawa orang. Kemudian Kapolri menerima. Kalau begitu Habib, bagaimana kalau di Monas? Ini kata beliau nih. Saya bilang, saya bisa setuju dengan kawan-kawan di Monas, tapi ada syarat. 1, semua pintunya dibuka. 2, pagar-pagar Monas dirubuhkan supaya tidak ada himpit-himpitan manusia. Ternyata Kapolri setuju. Nah setelah setuju saya tanya, Pak Kapolri, ini kan kita mau sholat Jumatnya di Monas. Kan Bapak larang kita sholat Jumat di HI. Mau nanya, andai kata ntar jamaahnya sampai ke HI bagaimana? Kapolri pening balanya. Saya bilang bukan saya yang ngirim loh Pak, bukan. Monas nggak menampung, bagaimana? Tapi kata Pak Kapolri, Habib yakin benar sih yang datang banyak. Ya yakin enggak, kan kita jaga-jaga, betul? Betul. Akhirnya apa jawab Kapolri? Ya kalau jamaahnya membludak sampai di Bundaran HI, udah takdir, mau bilang apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah begitu hari H, Kapolri duduk di atas panggung di samping saya, saudara. Saya belum tegur, dia negur saya. Habib, ini jamaahnya belum Jumatan aja, ini buntutnya ini udah sampai di Senen, Habib. Alhamdulillah. Ini sayapnya udah sampai di Bundaran HI, Habib. Ini manusia datang dari mana ini, Habib? Kenapa Kapolri kebingungan? Karena kan Kapolri udah ikut ngegembosin juga. Betul? Betul? Di mana-mana daerah dilarang turun, ada tidak? Perusahaan bis diancam izinnya mau dicabut kalau bawa peserta, ada tidak? Betul? Makanya Kapolri bingung nanya, Habib ini bagaimana bisa begini nih?
Saya jawab, mungkin jin sama malaikat ikut juga kali Pak. Nah masa si Kapolri mau rahasia jin sama malaikat? Kalau nggak ditempelin sama jin sama malaikat? Takbir. Allahu Akbar. Tapi bagus. Karena Bapak Kapolri komitmen, saudara. Begitu manusia sebanyak itu hadir, beliau tidak ganggu. Semua aparatnya ikut membantu, saudara. Ini namanya komitmen dengan perjanjian. Betul? Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Nih udah terus nih. Lanjut. Udah sore. Lanjut. Mau maghrib. Lanjut. Takbir. Allahu Akbar. Sedikit lagi, saudara. Lanjut. Maghrib masih Sampai pagi. satu lagi. Anda sampai pagi, saya pulang. Dipikir robot kali kita. Ayo, mau dengar lagi kan? Ini ada berita menarik. Mau dengar? Betul. Yuk, mari kita perhatian pertolongan Allah dalam aksi bela Islam. Mau tahu tidak? Satu. Takbir. Lu kolokan lo. Nggak dilihat semenit aja marah. Takbir. Allahu Akbar. Ini dikosongin. Takbir. Takbir. Mau tahu anugerah Allah dalam aksi bela Islam 212? Mau. Betul. 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 Saudara, aksi bela Islam 212 sudah digembosi habis-habisan. Betul? Betul. Ada kiai ulama yang dibujuk rayu supaya tidak hadir pada aksi bela Islam 212. Betul? Betul. Bahkan ada ormas Islam yang dibujuk dirayu supaya tidak turun aksi 212, saudara. Betul? Betul. Betul. Enggak sampai di situ, saudara. Kapolda Metro Jaya di Jakarta naik helikopter sebarin selebaran, saudara, jutaan lembar supaya masyarakat Jakarta enggak turun, saudara. Saya tanya, itu penggembosan bukan? Itu apa namanya? Apa namanya? Enggak sampai di situ, saudara. Berapa banyak gubernur-gubernur kepala daerah, saudara, wali kota di daerah menyerukan supaya warganya tidak turun ke Jakarta pada aksi 212. Betul? 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 Bahkan perusahaan angkutan, bis yang sengaja menyewakan, saudara, kendaraannya untuk aksi 212 dicabut izinnya dan dipanggil ke Polda Metro. Betul? Saya mau tanya, apa namanya itu? Penggembosan. Apa namanya? Apa namanya? Apa namanya? Nah, tapi mari kita lihat, saudara. Begitu hari Jumat tanggal 2, saudara, Desember datang, ternyata manusia yang datang, saya tanya, sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Sedikit atau banyak? Berarti penggembosannya berhasil atau gagal? Berhasil atau gagal? Berarti umat Islam, saudara, kalah atau menang? Kalah atau menang? Pertanyaan saya yang berikut, jawab rame-rame yang kompak, saudara. Sudah digembosi, tetap sukses, tetap banyak, tetap berkah. Itu anugerah siapa? Karunia siapa? Kekuatan siapa? Pertolongan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuasa? Siapa maha agung? Takbir. Allahu Akbar. Emang pejabat bisa gembosi kekuasaan Allah? Yeah. Emang pemerintah bisa menggembosi kekuasaan Allah? Yeah. Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Nah, jadi saya tanya, saudara, itu pertolongan Allah bukan? Pertolongan, betul? Wajib tidak kita bersyukur? Wajib tidak kita bersyukur? Alhamdulillah. Ada lagi yang lebih menakjubkan. Umat kumpul dari pagi, duduk sampai jam 12 siang, 7 juta orang lebih, saudara. Lalu apa yang terjadi, saudara? Hari itu Allah kasih awan hitam menggumpal dengan angin yang begitu sejuk, saudara. Angin begitu sejuk,
nggak ada hujannya sampai sebelum Jumat, saudara. Saya tanya, anugerah siapa? Pertolongan siapa? Karunia siapa? Takbir. Begitu adzan Jumat pertama, saya sama Ustadz Zaitun, sama Kiai Khattab, sama teman-teman, sama Habib Muhsin bin Zaid, ini agak bingung juga. Ini mau sholat Jumat 7 juta orang, wudunya di mana? Ada yang bilang, Habib, kalau udah nggak ketemu air ya sudahlah, tayamum aja. Mau tayamum bagaimana, di kakinya aspal bukan tanah? Kan bingung juga, betul? Masa sih 7 juta orang sholat Jumatnya harus ihtiramal waktu, saudara? Kita belum jawab. Allah kasih hujan besar, saudara. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Begitu hujan turun, saudara, diumumkan kepada semua jamaah yang ada, ini anugerah Allah, ini berkah dari Allah untuk wudhu Anda semuanya. Takbir. Allahu Akbar. Saudara, hujan turun begitu besar, hanya 10 menit, cuman buat umat Islam berwudhu, saudara. Ayo saya tanya, emang panitia bisa nurunin hujan? Emang GNPF bisa nurunin hujan? Emang ada Habib bisa nurunin hujan? Emang ada Kiai bisa nurunin hujan? Siapa yang menurunkan hujan? Allah. Siapa menurunkan hujan? Allah. Saking dahsyatnya itu hujan, bukan hanya cukup buat wudhu, buat mandi junub cukup juga, saudara. Saya nggak main-main, saudara. Bukan nggak mungkin. Ada orang dari daerah jalan kecapean, saudara. Sampai di Monas, duduk udah lelah, ketiduran, mimpi junub. Nah begitu udah mau sholat Jumat, dia bingung, saudara. Allah kasih hujan gede, cukup buat mandi junub. Ayo jawab semua, saudara, anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Kekuasaan siapa? Siapa yang maha besar? Siapa yang maha kuat? Siapa yang maha agung? Takbir! Takbir! Sallu ala Nabi! Allahumma salli wa sallim alaihi. Ada lagi keajaiban. Itu Kapolri, saudara, dari hari pertama udah ngotot nggak ngizinin. Di televisi kita, wah, udah perang opini habis-habisan, betul? Begitu hari H Kapolri jadi panitia, iya, bagus tidak? Ayo, itu anugerah siapa? Allah. Dijewer Kapolrinya memang malaikat jadi panitia, salah. Alhamdulillah. Uridu turidu walakin Allah fa'alun lima yurid. Saya punya keinginan, Anda punya keinginan, tapi keinginan yang berlaku adalah kehendak Allah. Saudara, betul? Betul. Yang tidak kalah menakjubkannya, saudara, Presiden Jumat pagi ngotot nggak mau datang, saudara. Sampai Pak JK mengatakan kepada Bapak Presiden, Pak, sebaiknya Bapak datang. Walaupun cuma sholat Jumat bersama mereka. Nanti kalau Bapak nggak datang dibilang nggak sholat Jumat lagi. Presiden pagi tetap sampai jam 10. Tetap. Bahkan Presiden sempat mengatakan, enggak, saya nggak mau kumpul dengan mereka. Itu orang-orang radikal. Itu garis-garis keras. Itu nanti bicaranya kelewatan. Nanti permohonannya aneh-aneh. Pusing. Sampai setengah 12, saya nggak tahu. Presiden mau datang, saudara. Semua panitia nggak ada yang tahu. Baru kita tahu, saudara, setelah adzan yang pertama. Baru ada kabar, Habib Rizik, Presiden mau datang. Bagaimana Habib? Kita katakan, ya kita terima, tapi syarat. Jangan pakai protokoler. Lo maksudnya apa? Karena kalau pakai protokoler, kiai yang ada di mimbar diturunin semua, saudara. Itu 2 baris untuk Presiden dan pas pampres, saudara. Saya bilang nggak bisa. Itu di depan ada tempat 2 kosong. Di situ aja duduk Presiden. Betul. 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 Saya bilang nggak bisa. Ini ulama dari berbagai daerah. Saya tidak mau geser mereka walaupun sejengkal. Nggak boleh ada menggeser mereka, saudara. Betul? Takbir. Allahu Akbar. Nah akhirnya Kapolri menanya, Habib, kalau tenda VIP dipakai bagaimana? Nah kalau di tenda boleh. Jadi akhirnya Presiden sholat di tenda. Seperti tenda ini, saudara. Ada di sebelah kanan, Presiden dan pasukannya sholat di tenda. Tapi beliau dengar khutbah dari awal sampai akhir, saudara. Takbir. Allahu Akbar.
Selesai sholat, tahu-tahu datang lagi ke saya, Habib Rizik bagaimana nih? Presiden mau ngomong nih, boleh gak? Boleh, 5 menit. Yang gak boleh panjang-panjang, betul? Lo kok gak boleh Pak Beb? Kan gue panitia. Terserah panitia, betul? 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 Kita gak kasih. Tapi kalau 5 menit boleh. Akhirnya dikatakan, iya Beb, cuman sebentar. Nyampein 3 poin doang. Begitu naik cuman 3 poin. Kepada kaum muslimat, yang pertama saya ucapkan terima kasih. Anda sudah melakukan aksi yang damai. Kedua, kami apresiasi, yaitu di mana Anda sudah mendoakan negeri ini dengan kebaikan. Yang ketiga, selamat jalan pulang ke rumah masing-masing dengan tenang. Saudara, histeris, teriak-teriak saudara, yaitu teriak tangkap Ahok, tangkap Ahok, tangkap Ahok, takbir. Kemudian saya ajak umat takbir saudara. Begitu umat takbir, mereka berhenti teriak tangkap Ahok. Presiden nyontek itu ilmu. Allahu Akbar. Tapi apapun saudara kehadiran presiden, saudara itu kehendak Allah bukan kehendak presiden. Betul? Betul? Presiden gak mau hadir, Allah kirim malaikat digewer tuh presiden belum hadir. Nah karena itu saya tanya, berarti umat Islam kalah atau menang? Jawab yang kompak, kalah atau menang? Kalah atau menang? Kalah atau menang? Yakin? Betul? Anugerah siapa? Karunia siapa? Pertolongan siapa? Kekuatan siapa? Nasrun minallah wa fathun qarib. Itu merupakan pertolongan dari Allah dan merupakan kemenangan yang sudah dekat. Wa basyiril mu'minin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Anugerah siapa? Karunia siapa? Siapa yang maha besar? Siapa maha kuat? Siapa maha kuasa? Takbir. Sallu ala nabi. Ngomong-ngomong udah capek nih. Jalan ke sono, jalan kemari. Panitia tega bener bikin panggung, Habib disuruh muter. Saya ngerasa kayak gangsing saudara. Udah kira-kira yang saya sampaikan barusan jelas tidak? Paham tidak? Oke, sekarang pertanyaan yang terakhir. Saya mau tanya umat. Ini pertanyaan. Kalau besok Ahok dibebaskan, Kapolda. Sebentar, saya mau tanya, tolong pilih. Kalau takbir. Nah, saya mau tanya dulu, lu jangan buru-buru lu. Belum ditanya udah nyamber. Boleh nanya? Boleh. Kalau Ahok dibebaskan, ada 2 nih. Pilih aksi damai atau revolusi? Betul? Betul. Pertanyaan kedua. Kalau Ahok bebas, mau aksi super damai atau revolusi? Revolusi. Betul? Pertanyaan yang ketiga, saudara. Kalau Ahok bebas, mau aksi hiper damai atau revolusi? Betul? Betul. Yakin? Yakin. Setuju? Setuju. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Nah sekarang yang mau revolusi, jujur. Yang mau revolusi harap berdiri. Allahu Akbar. Kapolda ikut berdiri. Takbir. Takbir. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami semua. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam,
Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Semua Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Al-Quran imam kami semua. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami. Lagi Al-Quran imam kami. Al-Quran pedoman kami. Al-Quran petunjuk kami. Al-Quran satukan kami semua. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar. Aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam. Allah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Semua tangannya semua. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Saudara, di sini ada Bapak Kapolda dan jajarannya. Beliau jadi saksi, saudara. Ini keinginan masyarakat Sumatera Utara. Betul. Betul? Revolusi. Kita minta kepada beliau untuk menyampaikan kepada pimpinannya, saudara. Untuk disampaikan kepada Presiden. Jangan main-main dalam soal Ahok. Betul? 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 Siap revolusi? Siap revolusi? Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Lebih cepat. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Ayo, ayo, ayo revolusi. Ayo revolusi sekarang juga. Takbir. Takbir. Tapi ingat, revolusi nggak boleh sendiri-sendiri, betul? Betul? Betul. Harus nunggu komando para ulama. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Setuju? Setuju. Jangan kita teriak ayo revolusi di sini, begitu pulang merusak, saudara. Oh, merasa di jalanan, wah ini udah mesti perang nih. Boleh gak begitu? Boleh gak begitu? Tidak. Saya tanya, pulang dari sini ke rumah siap jaga keamanan? Siap jaga kedamaian? Siap jaga ketertiban? Siap tunjukkan akhlakul karimah? Takbir! Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Nah, kepada pengurus daripada Masjid Agung Sumatera Utara, kita berikan penghargaan apresiasi keberaniannya menjadi panitia hari ini, saudara. Takbir! 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 Allahu Akbar. Takbir! Allahu Akbar. Hidup Masjid Agung! Hidup Ustadz Azhar! Hidup Medan! Hidup Sumatera Utara! Hidup NKRI! Hidup Islam! Takbir! Nah, karena itu saya punya amanat. Ini masjid perjuangan sejak dulu kala, betul? Betul? Ini masjid sudah harus direhab supaya lebih bagus. Setuju tidak? Setuju. Setuju tidak? Setuju. Untuk memperbaiki Masjid Agung supaya lebih bagus, siap patungan semua. Siap. Siap patungan. Siap infak harta. Siap wakafkan. Takbir. Allahu Akbar. Jadi saya minta yang hari ini nanti punya uang, berikan untuk Masjid Agung. Enggak punya bisa besok, bisa lusa, saudara. Ini Masjid Agung adalah siar kita semua, betul? 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 Ini pusat perjuangan kita, betul? Betul? Takbir! Siap bantu Masjid Agung, siap jaga Masjid Agung, siap pelihara Masjid Agung. Takbir! Nah, saudara, sebelum saya akhiri, saya perkenalkan, ini Kiai Haji Zaitun Rasmin, Wakil Sekjen MUI Pusat yang datang bersama kita kemarin. Sekaligus beliau Ketua Wahdah Islamiyah dan Wakil Ketua GNPF MUI. Kemudian yang berikutnya, ini kawan saya Datuk Lutfi Hakim dari Sumatera Barat, dan beliau adalah Bendahara GNPF MUI, saudara.
Kemudian ini orang tua kami, Kiai Haji Abdul Rashid Abdullah Syafi'i, asli muallim Betawi, saudara, yang selama ini mendukung perjuangan kita. Dan beliau adalah pembina di GNPF MUI, saudara. Ini adalah Kiai Haji Muhammad Al-Khattab. Beliau adalah Sekjen Forum Umat Islam tingkat nasional dan Sekretaris GNPF MUI, saudara. Kemudian yang berikutnya, ini Kiai Haji Ja'far Siddiq. Beliau adalah Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam yang sekaligus pembina GNPF MUI, saudara. Baik, yang berikutnya, saudara, ini adalah Habib Muhsin bin Ahmad Al-Attas. Beliau pembina di FPI dan pembina di GNPF MUI, saudara. Takbir. Dan ini saudara, Habib Muhsin bin Al-Attas, sengaja saya ajak kemari. Beliau adalah Imam FPI Provinsi DKI Jakarta. Takbir. Kemudian saudara, ini orang tua kita, Abi Lampisang. Saudara, ini tinggal di Aceh Besar. Beliau adalah Imam Front Pembela Islam Nanggro Aceh Darussalam. Takbir. Takbir. Nah, kemudian yang berikutnya saudara, Imam dari FPI Sumatera Utara, Abu Fajar. Mana ya? Ini Ustadz Abu Fajar adalah Imam FPI Sumatera Utara. Takbir. Di sini masih ada Tengku Tirmizi, saudara. Beliau ini adalah saudara Dewan Suro FPI Nanggro Aceh Darussalam. Takbir. Takbir. Kemudian yang berikutnya saudara, ini adalah Habib Hud Al-Attas. Beliau Ketua Tanfidhi Dewan Pimpinan Daerah FPI Provinsi Sumatera Utara. Takbir. Dan pengumuman yang terakhir, di tahun 2000 saya diundang oleh Ketua MUI Sibuhuan, dan di sana ada almarhum Tuan Guru Anwar Muda Nasution. Dikumpulkan saudara, semua ulama, semua tokoh agama, semua tokoh adat, sekolah-sekolah diliburkan, dikumpulkan di lapangan kecamatan. Saudara, potong kerbau buat masyarakat. Saya dipakaikan kain ulos dengan istri dan saya diberi gelar marga Lubis. Takbir. Istri saya diberi marga Nasution. Takbir. Hari ini para tokoh agama, tokoh adat Medan dan sekitarnya Sumatera Utara lebih menegaskan lagi. Saya dipakaikan kain ulos dan mereka protes, kenapa Habib Lubisnya nggak dipakai? Saya bilang, kalau saya ke Medan, saya pakai Habib Muhammad Rizik Syihab Lubis, sudah. Takbir. Takbir. Rela saya jadi saudara. Ridho saya jadi saudara. Ridho saya jadi orang Sumatera Utara. Takbir. Siap bersatu. Siap bela agama. Siap bela NKRI. Siap ganyang PKI. Siap ganyang liberal. Siap ganyang penista agama. Takbir. Nah, ini yang saya mau sampaikan. Jangan ada yang bergerak. Kita minta Habib Muhsin supaya membaca talqinul dzikir untuk kita semua dan doa penutup untuk kita semua, saudara. Jangan ada yang pulang sebelum kita baca doa. Setuju? Setuju? Nanti ke depan saya boleh datang lagi? Boleh datang lagi? Kalau Anda saya undang revolusi, siap? Revolusi di Jakarta, siap? Revolusi di Medan, siap? Siap selamatkan NKRI? Siap selamatkan negara? Takbir! Allahu Akbar! Tapi ingat, jangan ada yang bergerak tanpa komando habaib dan ulama. Setuju? Setuju. 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 Pulang dari sini harus aman dan kondusif. Setuju. Setuju. Takbir. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Bapak Kapolda bisa menyampaikan apa yang beliau saksikan pada hari ini kepada Bapak Presiden, supaya Bapak Presiden jangan coba-coba melindungi penista agama. Setuju. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallah hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.